sosial media gitu kan, buat postingan gitu kan, atau untuk apa? Atau untuk campaign kah? Untuk apa? Jadi teman-teman boleh bercerita kira-kira kalau gua nulis tuh biasanya buat apa ya? Ataupun nggak taunya gue pas di lapangan nggak pernah nulis apa-apa gitu kan. Nah ini nggak pernah bikin catatan, ya udah berangkat, briefing, aksi ke lapangan, pulang, evaluasi gitu kan. Nah ini juga saya pengen dapat pengalaman teman-teman, ataupun pernah nggak sih kepikiran kita untuk menuliskan apa yang kita sudah lakukan. Oke, siapa yang mau mulai? Saya buka di sesi diskusinya, ada materi saya nanti ada lanjutannya. Cuman kita buka sesi sharingnya dulu ya, sesi pengakuan ini. Siapa yang mau duluan? Halo. Siap, Abidin. Oh, boleh, Kak Abidin. Mangga. Iya, sebenarnya kalau ini mau videonya dihidupin apa gimana ini? Oh, bebas. Mau pakai Iya. video boleh, Iya, siap. juga nggak apa-apa. Iya, sebenarnya kalau catatan lapangan ini kan bagi kita yang orang kerja ataupun bekerja di NGO ataupun komunitas-komunitas tertentu itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan, dan itu penting supaya mengingatkan kita pada peristiwa kejadian ataupun langkah-langkah yang kita berhadapan dengan masyarakat di lapangan. Dan bagi saya catatan itu harus sebuah keharusan supaya bisa mendrive kita juga, bahwa ketika kita selesai melaksanakan atau melakukan satu pertemuan ataupun kunjungan kerja di lapangan, tentu harus ada semacam catatan lapangan, notulensi ataupun lain-lain lah. Ya, ini menjadi bahan pertanggungjawaban kita juga, bahwa oh ya, hari ini jadwal ini saya pernah di sini dan pernah bertemu ini dan catatannya ada nih, sehingga kita bisa menganalisis ataupun membuat catatan itu lebih lanjut dalam konteks bagaimana kita mengimplementasikannya ataupun mendrive itu ke dalam bentuk apa, sehingga bisa dapat dipertanggungjawabkan lah, seperti itu. Oke, makasih Kang Abidin. Boleh kenalan nggak Kang Abidin? Mungkin dari mana, panggilannya siapa, atau Ya, biasa aktivitas ke lapangan itu, atau aktivitas dari lembaga, atau aktivitas di mana? Iya, kalau saya sebenarnya aslinya dari Raja Ampat, Pak. Wah, jauh Raja Ampat. Sekarang tinggal di mana? Saya di Jakarta. Jakarta di daerah Tebet, gitu kan. Tapi kerjaan saya banyak di NGO dan di lembaga-lembaga PBB gitu kan. Jadi tentu begitu melihat tagline ini community development ini, saya tertarik gitu kan, bahwa supaya bisa ya kita saling kenal dan menyapa lah kayak gitu. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, paling banyak di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh, Yogyakarta, Malang, itu paling banyak, di Bangka Belitung, dan berkaitan dengan sustainable development ataupun tujuan pembangunan berkelanjutan. Kang Abidin, panggilnya Kang Abidin. Kang Abidin. Saya panggilnya karena saya dari sejak sekolah itu udah di Surabaya dan Malang, jadi dipanggil Mas Abi, padahal saya ini orang Papua banget, dari Raja Ampat. Mas Abi panggilnya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu NGO apa, Mas? Dulu saya di Konservasi Internasional, kemudian TNC, kemudian di UKCC yang sekarang, kemudian dari Climate Change, kemudian ada di Asia Foundation juga, banyak membantu teman-teman di wilayah-wilayah konservasi, dan juga paling banyak bicara soal community development, pernah juga di Pertamina dari BP Migas waktu itu, SKK Migas mengelola blok
ada salah satu blok migas di wilayah Papua Barat, di wilayah Raja Ampat lah itu, pernah mengelola community development-nya, dan juga banyak kegiatan sih, banyak sekali yang apa, mungkin teman-teman juga punya kegiatan yang lebih daripada itu, tapi paling tidak ini kita secara pengalaman, apalagi terkait dengan apa tema ini kan bagus buat kita semua bahwa setiap aktivitas apapun harus ada catatannya. Paling tidak itu mengingatkan kita bahwa apa namanya, ini loh recording yang pernah saya lakukan seperti begini. Dan itu penting sekali gitu. Menunjang kita juga untuk mengingatkan kita juga, dan apa catatan itu menjadi apa ya, satu kebutuhan dalam dunia kerja sebenarnya. Kerja apapun harus ada catatan gitu kan, apalagi menyangkut dengan investigasi ataupun apa segala macam di lapangan. Kalau nggak ada buktinya ataupun nggak ada catatan juga nanti bisa dihajar sama pimpinan ataupun teman-teman kolega yang lain gitu. Paling tidak itu. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, Ya. biasanya Mas Abi dalam misalkan ke lapangan ya, itu menulis setiap hari, misalkan malam atau paginya kah, atau sudah selesai program baru ditulis? Kalau pada saat apa pertemuan atau bertemu dengan masyarakat ataupun kita investigasi sesuatu itu, dan pada saat itu sudah ada catatan, ada pointersnya yang bisa kita apa sudah bisa menulis gitu kan, sudah bisa apa menjadi catatan. Kemudian kalau ada kesempatan ataupun malam rehat itu baru bisa melanjutkan, karena butuh konsentrasi kita untuk bisa menerjemahkan ini seperti apa, arahnya kemana, dan memang apa konklusinya seperti apa, dan ini harus kita lakukan. Biasanya saya seperti itu, pointersnya dulu, paling tidak poin-poin pentingnya itu menjadi apa menjadi tajuk utama bagi saya. Kemudian saya bisa apa menyelesaikan itu, narasi ataupun argumentasinya saya akan kembangkan kalau apa sudah sendiri ataupun ngopi-ngopi lah dengan teman-teman, baru bisa melanjutkan itu dan itu menjadi kebiasaan saya seperti itu. Kalau tiba saat untuk dipaksakan harus diselesaikan, itu juga agak sulit karena kita belum tahu apa situasi di lapangan ataupun seperti apa modelnya, sehingga harus dilihat dulu, kemudian dipantau lah seperti itu, kemudian baru bisa kita narasikan menjadi satu catatan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan apa target yang kita proyeksikan gitu. Oke, makasih banyak Mas Andi. Ini pengalamannya luar biasa ya, udah banyak gitu ya. Apa yang tadi di-share sama Mas Abi, biasanya tadi kita sebutnya jotting ya, maksudnya menuliskan poin-poin yang jangan sampai kelewat nih ya. Kadang-kadang kalau nama-namanya nama lokal ataupun nama-namanya sulit itu kita harus bikin jotting tuh, biar nggak lupa nanti benar keluar lagi gitu kan. Oke Mas Abi, ada yang mau di-share lagi nggak Mas Abi? Iya, ini apa sih namanya, komunitas ini komunitas apa sih namanya? Akademi Komunitas Nusantara. Ini apa kegiatannya apa aja nih Bang? Oke. Dia semacam LSM lokal atau memang komunitas apa yang independen atau apa seperti apa ini? Saya sangat tertarik dengan komunitas-komunitas seperti ini karena di beberapa wilayah itu juga hal-hal seperti ini kayak semacam jarang gitu. Orang banyak show of man gitu. Biasa single fighter, tapi untuk masuk komunitas itu agak kalau wilayah Papua atau di mana itu agak sedikit tabu bagi mereka gitulah, karena mungkin SDM juga ataukah pengalaman juga atau seperti apa saya nggak tahu. Tapi sebetulnya komunitas seperti ini sangat baik karena bisa mempengaruhi, bisa memberikan impact kepada komunitas ataupun masyarakat lainnya. Dari sisi apa, mungkin sisi lingkungan kah, atau ke pengembangan sumber daya manusia kah, pemberdayaan kah, atau seperti apa, dan ini harus dikembangkan lebih baik gitu.
Oke, Bang Mas Abi. Iya, nanti mungkin teman-teman bisa googling ke soal AKN ya, atau bisa lihat di Instagramnya Akan Nusantara. Kalau sejauh ini AKN itu platform pendidikan alternatif ya, mungkin kita bisa banyak tahu apa startup atau platform pendidikan di masa sekarang gitu ya. Cuma kalau AKN ini fokus ke isu tentang kemanusiaan dan juga pengembangan masyarakat. Jadi sebenarnya ini kampus, jadi setiap kita punya angkatan setiap tahunnya. Nah sekarang lagi buka angkatan batch 5 kalau teman-teman mau daftar ya. Nanti mungkin kita bisa sharing lebih lanjut soal ini ya, soal AKN. Nah, siapa lagi yang kira-kira mau share? Tadi Mas Abi udah gamblang juga ya, udah banyak sharing tentang pengalaman dan harus mencatat. Terlebih biasanya kalau sama NGO internasional, dia sangat ketat, sangat disiplinnya sih kalau wawancara. Yang mau ini, maksudnya kita lupa untuk mencatatkan apa yang kita lihat, apalagi kita belum terbiasa untuk menulis gitu kan, atau kita lebih senangnya biasa di berselancar di sosial media gitu. Ada yang mau share lagi? Yuk, siapa? Boleh dinyalain mic-nya, kayak Mas Abi tadi. Kenalan siapa, dari mana, komunitas apa gitu. Sok. Malam Kak Syarif. Oke, malam. Siapa ini? Saya belum lihat. Oke, sebelumnya kenalan ya Mas. Saya Faisal. Saya masih mahasiswa, cuma mungkin belum tergabung lagi dengan komunitas ya. Karena sebelumnya komunitas yang sebelumnya agak-agak mangkrak karena pandemi. Ya, jadi mungkin pengalaman saya belum terlalu banyak ya Kak buat di lapangan. Cuma memang satu tema yang dibawa malam ini kan field notes buat apa namanya ke Komdev seperti itu. Nah ini saya memang merasa catatan itu satu hal yang penting ya, kita mencatat apa yang kita temukan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, terus ada poin-poin pengamatan tertentu. Nah ini tipe saya emang tipe saya tuh emang ketika melakukan sesuatu di lapangan tuh memang mengandalkan pengamatan visual gitu kan. Jadi memang ketika ngelihat apa ya itu yang bisa dicatat. Cuma emang sayangnya saya sendiri masih suka lupa nyatet kayak gitu. Jadi mungkin dari malam hari ini ada banyak insight yang saya harapkan dari Mas Syarif dan teman-teman semua. Itu Mas. Oke, Faisal. Faisal, beda ini ngomong-ngomong mahasiswa jurusan apa? Dari kampus apa? Semester berapa? Jurusannya teknologi pertanian UGM Mas. Wih. Semester berapa, Sal? Ini semester 8 naik 9. Wih. Iya, iya. Udah di ini ya. Catatan skripsi Lagi itu. catatan skripsi Mas. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa, Sal. Maksudnya ketika mungkin sama saya juga dulu waktu zaman mahasiswa ada kadang-kadang komunitas mangkrak, teman-temannya bubar gitu kan ya. Gitu ya. Tapi apa ada ini lagi nggak, Sal? Kalau pengalamannya Faisal ketika bikin field notes itu yang kayak gimana sih? Catatan lapangan tuh kayak gimana bentuknya kalau yang Faisal biasa tulis? Kalau saya mungkin karena tidak ada tuntutan, sebenarnya nggak ada tuntutan buat mencatat atau apapun ya ketika di lapangan. Jadi kayak itu panggilan hati sendiri aja, ketika abis ngapain tuh suka nulis sendiri. Nah itu kadang dari temuan-temuan di lapangan itu tuh suka menemukan hal-hal yang menarik yang justru membantu pemecahan masalah di yang akan datang kayak gitu. Oh iya ya, kayaknya ada pernah ngeliat ini deh, mana sih catatannya, oh ini nih, apa sih yang dilihat, oh kayak gini, oh iya ini bisa dipakai kayak gitu. Itu sih Mas. Modelnya gimana, Sal? Apa model mind map atau biasanya narasi deskriptif, atau kalau misalkan Faisal biasanya setiap melakukan aktivitas ditulis ataupun udah beberapa hari baru ditulis? Kalau boleh sharing, berapa halaman sih kira-kira kalau misalkan nulis, misalkan kuatnya berapa, misalkan kuatnya misalkan. Mungkin apa ya, catatannya tuh nggak yang catatan naratif kayak gitu, cuma kayak bentuk PowerPoint pengamatan dalam satu hari kayak gitu. Kadang ada yang sambil di lapangan tangannya nganggur tuh main nulis aja gitu. Ada yang setelah satu hari selesai malam baru dicatat. Ada juga yang baru berapa hari kayak gitu. Nah itu ditulis kayak gitu.
Oke. Berarti biasanya nulisnya di mana, Sal? Di handphone, laptop atau diary kah? Biasanya selalu nyiapin ini sih, notes kecil gitu. Siap. Makasih banyak, Sal. Ada lagi mau yang di-share nggak, Sal? Atau kalau dari Faisal sendiri, menulis itu apakah memang sudah jadi kebiasaan atau memang satu habit yang harus dibangun gitu ya? Atau gimana? Atau ada yang mau di-sharing lagi nggak, Sal? Ketika beraktivitas di lapangan dan menulis catatan. Mungkin ya itu tadi ya, kadang ketika kita menemukan sesuatu di lapangan dan tidak dicatat tuh kadang kita kayak melewatkan satu kesempatan pengamatan yang sudah pernah kita lakukan kayak gitu. Nah, yang kadang itu tuh bisa kita manfaatkan di hari yang akan datang kayak gitu. Nah, itu biasanya catatan-catatan itu kayak jadi tabungan senjata kita ke depannya kayak gitu sih. Iya benar. Daripada kita nabung di bank susah gitu kan ya, lagi sekarang nabung catatan gitu bisa bagus. Oke. Makasih banyak, Sal. Mudah-mudahan lancar ya skripsinya. Amin. Yang lain siapa lagi nih? Satu lagi deh saya minta. Siapa yang mau share? Dan jujur aja, maksudnya jujur kayak Faisal gitu ya, kayak Mas Abi gitu ya, dan bawa lepas gitu. Kira-kira berat gak sih gue kalau nulis ya? Kalau misalnya berat bilang aja gitu. Kira-kira gue kalau ke lapangan, aktivitas relawanan, pengembangan masyarakat, itu pulang-pulang bawa tulisan apa enggak? Atau ya udah bawa-bawa seneng, nanti ada fotonya, posting lah di sosial media gitu. Atau ada gimana ya, saya macam-macam ya, misalkan saya Indonesia, misalkan ada teman-teman NGO juga banyak juga yang buat campaign gitu ya, kebutuhannya gitu, oh ini menarik gitu. Kira-kira yang dianggap menarik tuh yang gimana, ataupun yang jadi field notes atau jadi catatan teman-teman kayak gimana? Bimo, oke Bim, lanjut Bim, gimana? Assalamualaikum Kak. Oh, Fitri Aziza, oke. Iya. Kenalan Fit. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Azizah. Sekarang kuliah di kampus UNJ jurusan Pendidikan Sosiologi. Terus apalagi sih tadi? Semester berapa? Semester 8 mau naik ke 9. Oh, sama juga ya, skripsi ya. Iya. Kalau misalnya sharing-sharing tentang pengalaman saya, itu dulu saya pernah bikin field note waktu turun ke lapangan. Cuman itu konteksnya kan penelitian ya. Nah, mungkin kalau untuk materi kali ini saya mau tahu nih, kira-kira field note untuk Komdev itu sendiri apakah beda sama yang pernah saya buat pada saat itu? Karena konteksnya apa tuh namanya ya, kayak kajian-kajiannya kan mungkin beda juga, dan di situ saya disuruh bikinnya tuh 2, jadi field note sama diary. Jadi kalau misalnya diary itu justru lebih lengkap daripada field note itu sendiri, kayak gitu, Kak. Saya baru tahu nih, field note sama diary. Iya. Field notes-nya kayak gimana berarti? Kalau Fitri gimana ya? Kalau misalnya field note itu hasil-hasil yang kita temuin di lapangan tuh lebih ke hasil wawancara, terus observasi di lapangan tuh kayak apa. Nah, tapi kalau diary itu kita tuh karena lebih lengkap, kita bisa ngeluarin semua mungkin kayak emosional kita. Misalnya kalau kita ketemu narasumber nih, narasumbernya cerewet, terus apalagi nggak mandi, itu kan secara nggak langsung berpengaruh sama inti tulisan kita tuh bakalan objektif atau enggak. Terus nanti tulisan kita itu malah lebih netral secara secara nyata gitu, kayak gimana ya jelasin ya, makanya kayak lebih nggak ini deh Kak, kayak lebih banyak unsur-unsur yang nggak seharusnya dimasukin di situ tapi malah kita masukin ke situ gitu, kayak gitu. Kalau contohnya apa Fit, kira-kira unsur yang kayak gimana ataupun konkret yang gimana? Misalnya kita lagi ngekaji tentang politik di suatu daerah. Nah, karena mungkin kita nggak suka sama narasumbernya, di diary itu kita nulis nih, ini narasumbernya jutek, terus kayak nggak ramah. Nah, dari situ
kita nulis nih ternyata kepala desa di sana itu lebih ke kubu ini atau lebih ke apa tuh namanya, nggak kurang dalam menyampaikan aspirasi rakyat gitu, masyarakatnya gitu deh, intinya kayak gitu. Nah, itu bisa kelihatan dari diary yang kita buat. Jadi dari field note itu nanti kalau misalnya udah selesai, kita sesuaikan apakah selaras antara field note sama diary gitu. Biar kita nggak masukin perasaan-perasaan atau emosi kita pada saat kita nulis laporan. Oke. Ya, menarik. Saya juga baru dapet insight baru nih dari Fitri. Ada diary, ada field notes gitu ya. Mungkin diary ini lebih ada banyak mengaitkan dengan perasaan gitu ya. Oke. Iya. Makasih banyak, Fit. Ada yang mau diinin lagi nggak, Fit? Kamu kalau ke lapangan sering rajin nulis atau sebenarnya nggak terlalu rajin amat, Kak, gitu, atau gimana? Ada kendala apa sih dalam nulis? Sebenarnya itu tuh kayak tuntutan biar kita nggak usah bolak-balik ke lapangan lagi sih. Jadi kenapa kita harus nulis biar kita bolak-balik minta wawancara lagi gitu lagi. Tapi kekurangannya adalah fokus kita pas waktunya kita istirahat tuh malah dipakai untuk nge-review hasil wawancara atau data-data yang tadi kita udah siang cari gitu. Aturan kan mungkin beberapa orang bisa untuk nikmatin waktu istirahatnya gitu-gitu, tapi ternyata malah harus nulis hasil-hasil laporan kayak gitu. Itu malas, kadang-kadang mood itu susah ya ngebangunnya kalau lagi nggak mood. Oke, makasih banyak, Fit. Mudah-mudahan lancar juga nih skripsinya nih, udah mau 8 mau 9 ya. Nah, menarik ya, tadi udah sampai Mas Abi sama Faisal sama Fitri gitu ya. Ada dapet insight lagi tuh tentang diary gitu. Sebenarnya saya share dikit ya. Kalau di dalam field notes, di dalam penelitian itu jadi biasanya kalau metodenya kualitatif itu jadi satu hal yang sangat penting gitu, apalagi kalau pendekatannya pakai metode etnografi. Nah, itu jadi babak yang paling penting, mungkin nggak ada lah kalau misalnya langsung gitu ya. Jadi pasti ada dan pasti itu adalah bab dasar untuk akhirnya bisa diolah jadi sebuah etnografi. Cuma kan hari ini kita bicara tentang field notes for community development yang sering kali ini dilakukan sama LSM gitu ya, sama teman-teman yang kegiatannya volunteering gitu, misalkan sama teman-teman komunitas sekolah atau komunitas mana yang ya memang ya udah gue pengen ngelakuin komdek aja gitu jadi waktu luang gue gitu kan. Nah, ini yang sering kali nggak ada tuntutan toh gitu kan. Jadi mau nulis nggak nulis, yang penting keimplementasi gitu. Yang penting kita seneng gitu kan. Yang penting aktivitas berjalan. Ya itu memang benar gitu, nggak salah. Cuman rasanya kita belum cukup untuk bisa meningkatkan kapasitas kita gitu kan ya. Nah, itu yang penting menurut saya. Jadi field notes ini biasanya banyak dipakai oleh peneliti, tapi rasa-rasanya kita berkegiatan volunteering pun di lapangan butuh itu. Dan kalau kita misalkan mengacu kepada NGO-NGO internasional, biasanya mereka juga menanyakan punya catatan-catatan atau enggak. Ketika kita punya catatan-catatan itu jadi nilai plus gitu. Nah, makanya kita mungkin akan diskusi terkait makhluk apa nih ya, kayak gimana ya gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau bilang sesi pengakuan masih kurang brutal ya, tapi nggak apa-apa, tadi udah dapat banyak insight dari teman-teman gitu ya. Kalau saya pribadi melihat banyaknya aktivitas kita udah habis implementasi, capek, pulang ngaso gitu kan, besok karena harus aktivitas lagi gitu kan. Dan yang apa yang disampaikan sama Fitri itu ataupun sama Faisal tadi bener banget. Kejadiannya cuma 2 jam, bener nggak? Tapi kita harus nulis tuh bisa 6 jam.
pernah teman-teman ngebayangin dia, misalnya ada kejadian kebakaran, terusnya teman-teman ikut tuh aktivitas, ada yang nyiram, sambil duduk, sambil ngaso, istirahat, terusnya ngeliatin orang berapa banyak itu rumahnya Pak siapa gitu, kebakarannya karena apa gitu kan, apinya menyambar sampai kemana, terusnya pemadam kebakaran jam berapa datangnya gitu kan gitu. Itu kadang-kadang kita ngamatinya hanya dalam waktu 1 jam 2 jam aktivitasnya. Tapi kalau kita mau nuliskan field note catatan itu bisa 4 jam, bisa 3 jam. Bisa jadi 10-15 halaman di dalam Word kita mungkin. Bener nggak? Itu jadi beban kita untuk nulis kan. Dan itu kalau kita nggak terbiasa, kalah kita teman-teman. Jadi udah capek gitu. Paling kalaupun memang kebiasaan kita difotoin tuh yang angle-nya bagus gitu kan, pas udah posisinya bagus, kita bikin caption gitu kan. Kalau buat mungkin kalau misalkan kita posting di Instagram atau di Facebook, ya mungkin cuma 500 kata aja udah cukup gitu ya, udah cukup banyak. Tapi itu sedikit banget teman-teman kalau mau di copy di Word gitu. Misalkan kita mau jadi sebuah tulisan, untuk sebuah catatan lapangan itu sangat amat sedikit teman-teman. Nah itu jadi kita memang harus mulai terbiasa menuliskan. Saya sambil lanjut slide berikutnya ya. Kita coba kalau misalnya kita mungkin melihat stepnya atau langkahnya, mungkin seperti yang saya tadi share gitu ya. Sebenarnya field notes ini adalah bagian dari metodologi kualitatif ya, secara metodologi ya. Nah metodenya banyak dipakai sama antropolog gitu ya, dipakai sama etnograf, orang-orang yang bikin etnografi gitu. Karena ini sebagai sebuah trademarknya antropologi, etnografi gitu. Nah, tapi menurut saya ilmu kita tentang menuliskan field notes tadi ini bukan rasa-rasanya bukan hanya milik ilmu antropologi gitu. Ini juga banyak dilakukan sama disiplin ilmu yang lain. Cuma memang etnografi itu sebagai sebuah metodologi menekankan field notes ini jadi bab yang penting untuk bisa diurai. Biasanya kan kalau kita ke lapangan masuk aksesnya itu kita ngebuka akses namanya ya. Buka akses itu kita masuk ke lapangan. Kita misalkan melakukan pengembangan masyarakat, kita bisa ke wilayah sana itu dari mana? Itu namanya akses tuh teman-teman. Terusnya dari yang kita udah ikut ke sana, terusnya kita bisa kenal sama masyarakat di sana, bisa ikut kegiatan di sana. Itu sebenarnya ada proses di mana kita membangun rapor gitu ya, atau kita imersif gitu, kita ikut berkegiatan dengan mereka. Nah ini sebenarnya bab-bab yang akhirnya banyak dilakukan sama penelitian, sama peneliti kayak gitu. Terusnya kita melakukan wawancara, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Kita juga melakukan observasi, benar nggak? Jadi kita bisa nanya-nanya, ngobrol-ngobrol. Habis itu kita melakukan pengamatan gitu kan. Bener nggak sih apa yang diucapkan dengan apa yang kita amati kan gitu ya. Itu kan salah satu triangulasi ya, apa yang kita tanyakan atau yang kita dengar sesuai nggak sih dengan apa yang kita amati kayak gitu ya. Kita mengamati aja itu mungkin bisa berhari-hari. Misalkan kalau misalkan ditanyanya pagi-pagi sama ditanyanya malam-malam jawabannya beda apa enggak ya, kita bisa ngecek kayak gitu kan ya. Ataupun banyak hal yang kita bisa coba gitu. Dan di waktu-waktu tertentu dalam konteks-konteks tertentu itu juga pasti akan berbeda teman-teman. Nah ini ada 2 poin penting yang akhirnya, nah setiap proses itu kita harusnya punya catatan lapangan teman-teman. Harusnya kita punya catatan lapangan. Jadi kalaupun kita ngebuka akses, kita harus punya catatan yang, kalau saya sih sejauh ini ya melakukan membuat catatan lapangan field notes itu sama kayak Fitri tadi kalau saya masih berbaur gitu ya antara diary sama field notes. Itu buat saya nggak ada yang berbeda. Jadi itu biasanya masih saya tuliskan catatan lapangan saya. Dan saya mau nge-share catatan lapangan field notes itu nggak ada bentuk bakunya teman-teman. Jadi standarnya kayak gimana sih kan? Nggak ada. Bentuknya kayak gimana? Nggak ada. Field notes itu apa yang kalian temukan, kalian catatkan. Gitu. Kalian catat. Jadi
apa yang kalian lihat, kalian dengar. Jadi field notes itu nggak satu teman-teman. Jadi kalian setiap hari itu bisa bikin field notes. Ataupun per proses itu ada field notes ya. Kalau saya misalkan field notes, misalkan hari seminggu pertama ketika saya membangun akses, itu saya ada setiap harinya nanti kita buat gitu. Ini kalau di dalam konteks penelitian ya, karena saya juga lagi menggarap tesis. Kalau kegiatan di LSM atau di NGO, saya pun belum terlalu sampai sedetil ini. Cuma kalau di dalam kegiatan penelitian ada kayak begitu. Misalnya membangun akses, saya seminggu membangun akses ya ke lapangan. Itu ada hari pertama saya mungkin harus ke bandara mana, terus menemukan jalur aksesnya, kalau ini segala macam, itu ada poin-poin gitu. Siapa orang yang pertama kali kita temui, kayak gitu kan. Kita akhirnya bisa tinggal di mana. Itu semua dicatat kan teman-teman dari hari per hari. Termasuk apa yang kita rasakan gitu ya. Perasaannya gimana, segala macam. Nanti kita bisa ini. Jadi proses-proses ini harus ada catatan lapangannya. Termasuk kita bertanya dan mendengar ya. Kita melakukan wawancara. Ini kita melakukan wawancara dengan siapa? Terusnya juga yang ditanyakan itu seputar apa? Itu kita perlu bikin catatan lapangan, dan itu berbeda ya dengan hasil wawancaranya. Jadi hasil wawancaranya transkripnya mungkin ada, cuman field notes ini lebih kepada si bapak ini pas ngobrol kayak gimana ya, apa dia pengen buru-buru cepat selesai gitu kan, sama kita aja belum terlalu nyaman nih bapak ini, atau enggak bapak ini udah mulai terbuka sama kita gitu kan, dan itu mulai sejak kapan. Nah itu penting ada di catatan lapangan kita ya, di observasi juga kayak gitu. Nah dua kalau misalkan kita bagi nih ya, ini dari proses kita masuk ke lapangan, terus kita berkegiatan, terus kita wawancara, banyak ngobrol, kita mengamati di satu wilayah. Nah, ini tiga yang terakhir nih, bagaimana kita mengkodifikasi dan membuat outline dan sampai menarasikan jadi sebuah karya. Ini tiga poin yang memang berbeda gitu. Jadi field notes itu dibuat sebanyak-banyak. Jadi field notes yang makin banyak itu ya semakin banyak data yang didapatkan teman-teman. Nah ini baru nanti proses menganalisanya atau mengolahnya itu ada di kodifikasi, diragangan, dan kita menarasikan ya teman-teman. Jadi proses tadi kita menuliskan, kita udah biasa nih nulis misalkan hari pertama saya datang ke sana sama teman saya, tiga orang itu namanya siapa, dan mereka itu teman satu kampus atau gimana, terusnya saya berangkat naik kendaraannya apa gitu kan, situasi di sana saya berangkat dari sini jam berapa sampai sana jam berapa, terusnya juga selama perjalanan hujan apa panas atau gimana gitu. Nah itu dalam satu hari ini kita punya catatan yang banyak teman-teman. Satu hari ya, itu yang disebut field notes gitu. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan ya, dulu ada penelitian etnografinya di namanya sukunya suku Trobriand, orang-orang Trobriand di daerah Papua sana, New Guinea. Itu salah satu etnografer udah cukup lama ya, Bronislaw Malinowski gitu ya. Itu catatan lapangannya sangat-sangat banyak, bahkan dia setelah mati ada yang menemukan catatan lapangannya Malinowski, dan yang itu gak pernah dituliskan di dalam etnografinya. Jadi dia catatan lapangannya itu menuliskan dia itu nggak taunya nggak segampang yang teman-teman bayangin. Dia itu sempat ditolak sama warga di sana gitu, sempat diasingkan, dan bahkan dia itu sebenarnya bukan seperti antropolog yang arogan berlama-lama 15 tahun 20 tahun ada di sana misalkan, atau pulang pergi gitu ya. Dia 4 tahun ada di sana itu nggak bisa pulang karena kejebak ada perang dunia gitu. Jadi ada perang dunia kedua dan gue nggak bisa balik nih ke Amerika, Inggris gitu kan. Nah akhirnya gue kejebak di sana kata dia. Akhirnya jadi bikin etnografi. Orang kan melihat itu kayak sebuah arogansi yang wah catatan lapangannya banyak, dia bisa lama-lama di sana gitu kan. Padahal pas kita buka catatan lapangannya dan itu ditemukan setelah dia udah nggak ada gitu ya, itu dia merasakan psikologi yang sangat tertekan gitu, bisa tinggal di situ, ataupun
ibaratnya suasana dia itu sebenarnya kejebak ada di situ gitu, nggak seperti yang kita bayangkan. Dia memang seneng aja lama-lama di sana gitu kan, bisa berbaur gitu. Enggak gitu teman-teman. Nah itu ada kuncinya di catatan lapangan. Nah catatan lapangan itu jadi sangat penting. Bahkan kalau dalam penelitian kita suka dianalisa juga, dilihat catatan lapangannya. Kalau catatan lapangannya itu banyak, kemungkinan kita dapat data itu sangat-sangat amat banyak. Nah itu untuk menganalisanya itu kayak gitu. Teman-teman mungkin kalau biasa baca buku-buku etnografi itu sangat menarik ya. Jadi biasanya kita bisa, etnografi itu model-modelnya kayak novel tapi dia itu semi-semi akademik gitu ya. Jadi dia nuansanya akademis, tetap masih dalam konteks ini ya. Tapi juga ngalir bagaikan kita baca novel. Jadi kalau kita baca etnografi biasanya kayak gitu. Saya lanjutin ya teman-teman. Jadi banyak pengetahuan atau yang kita bisa ambil dari sana pembelajaran. Selanjutnya, nah ini teman-teman. Kita kan punya panca indera nih ya, punya panca indera. Panca itu 5 kan ya. Nah kita harus latih dari apa yang kita tangkap. Seringkali kita menuliskan catatan lapangan itu cuma dari mata kita, bener nggak? Yang kita lihat tuh kayak gimana ya? Yang kita lihat ada hujan, ada kebakaran, ada orang di pinggir jalan, ada emosi segala macam. Nah ini kita juga, padahal kita punya 5 panca indera teman-teman. Nah ini kita bisa nulisin rasanya gimana sih di sana tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman ke lapangan, pasti kan ada perubahan suhu di daerah tersebut kan. Apakah suasananya jadi panas atau jadi dingin. Nah itu harus dituliskan di field notes. Nah ini kita harus ini semua apa yang kita dengar. Oh di sana. Jadi field notes itu sampai teman-teman mendengar ada suara burung kalau pagi-pagi gitu kan. Ada kalau malam-malam sudah terlihat sunyi gitu. Jadi bukan hanya di novel, di dalam kita menuliskan field notes, itu juga kita orang itu mampu membayangkan di wilayah sana kondisinya seperti apa ya. Bisa bayangkan ya. Kita kan mungkin nggak pernah menuliskan deru suara ombak gitu. Bener nggak sih? Seakan kita kayak melo-melo lagi nulis sastra gitu. Padahal nggak juga. Tulisan akademik atau tulisan kita biasa pun perlu untuk menuliskan itu. Suara ombak, ataupun kalau kita dengar tsunami kan ada bunyi suaranya seperti apa, getaran seperti apa yang kita bayangkan kira-kira pas tsunami tersebut atau gempa tersebut, kira-kira orang apa yang diucapkan gitu kan. Ya mungkin kalau yang di wilayahnya muslim akan teriak Allah Akbar ataupun orang di mana gitu kan. Apa yang diungkapkan itu yang perlu kita tulis gitu. Jadi jangan sampai kalau di dalam field notes hal-hal itu bukan hal-hal sepele gitu teman-teman. Kalau kita hanya bikin jotting itu kayak hal yang penting gitu kan. Kayak misalkan, ini bagus nih cerita tentang PM, tentang pemetik manfaat. Oh bagus nih cerita tentang, kita hanya bikin cerita yang kayak gitu kan. Padahal banyak yang kita lewatkan teman-teman. Kita hanya menggambarkan, ini ada masjid rusak, masjid ini pengen dibangun, udahlah cerita tentang masjidnya aja gitu. Padahal kita bisa banyak cerita dari wilayah, dari hal-hal yang lain. Karena kita sudah pikiran kita tuh udah ke frame gitu. Kalau misalkan gue datang ke lapangan pengen bikin campaign, ya ini yang harus gue cari, foto-foto yang kayak gini, tulisan-tulisan yang kayak gini. Oke, itu boleh kalau dalam konteks campaign saja. Tapi dalam konteks field notes lebih dari itu teman-teman. Bahkan kita perjalanan kita gimana, terusnya kita naik apa, udaranya gimana, cuacanya gimana. Kita bisa nulis sih kok orang masyarakat di sana kalau ngomong pada kenceng-kenceng atau lembut-lembut, itu kita tulisin semua. Kok orang-orang di sana pada bawa parang kalau jalan gitu kan, mukanya gitu. Nah ini penting untuk kita tuliskan teman-teman. Jadi ada hal-hal yang kita punya asumsi dasar sebenarnya dari apa yang kita tuliskan gitu. Tapi bukan asumsinya yang kita tuliskan, tapi sebenarnya gejalanya. Jadi kalau teman-teman baca etnografi atau tulisan field notes,
ada fenomena apa yang kalian tangkap, bukan hasil dari, bukan apa ya, olahan dari pikiran kita. Misalkan kita melihat ada orang yang ibu-ibu yang ketika lagi kita fasilitasi, dia di ujung diem aja gitu. Ya tugas kita itu menggambarkan ibu-ibu yang diem aja. Kira-kira dia posisi duduknya di sebelah mana, di sampingnya siapa gitu kan. Bukan menuliskan tadi apa namanya, asumsi kayaknya dia lagi kelilit hutang kayak gitu, bukan. Jadi yang kita tuliskan namanya itu ibu siapa ya, kenapa dia maksudnya dia posisinya duduknya di mana gitu kan, udah berapa menit dia diem aja gitu. Jadi itu yang bukan asumsi kita tadi, kalau katanya Fitri kan ada diary ya, bukan asumsi kita kayaknya si ibu itu kelilit utang, kayaknya ditagih sama pinjol belum bisa bayar jadi diem aja di fasilitasi, ataupun kenapa gitu. Jadi hal-hal bukan itu teman-teman. Jadi kita bisa mampu menggambarkan fenomena lebih utuh gitu kan, posisinya pas kapan gitu kan, itu yang perlu. Nah kita punya 5 panca, kita punya panca indera nih kan, punya 5 ya, itu di ini. Bahkan bau, nah kita bau aja nggak pernah nulis teman-teman. Kita kalau baunya tuh bau yang ekstrim baru kita tulis, yang bau busuk baru kita tulis. Tapi yang baunya hambar, ada bau kayak bau mayat atau apa, nah itu kita perlu tulis teman-teman. Nah seringnya kita cerita teman-teman, bener, ketika kita melakukan apapun kita sering cerita, bener nggak? Misalkan teman-teman habis melakukan aktivitas apa, ceritanya banyak, itu kita mulut lebih nomor 1 lah dibanding nulis. Itu saya akuin diri saya aja lah. Kita kadang-kadang kita lebih banyak ceritanya. Tadi gue ketemu si ini, baik banget sih bapaknya, sampai gue dikasihin ini, dikasihin itu, suruh manjat sendiri, ambil aja di rumah. Pokoknya kita cerita tuh. Tapi kita pasti, saya lagi, jangan kita ya. Saya tuh juga masih lemah juga untuk menuliskan itu gitu kan. Itu namanya bapak siapa, kapan saya bisa pernah ketemu dia, waktu pas saya pertama kali ketemu dia pakai baju apa gitu kan ya. Oh misalkan saya pertama kali ketemu Pak Mas Abi di Surabaya, di kampung ini. Mas Abi saat itu pakai baju Partai Golkar gitu kan. Dia baru pulang dari sawah gitu kan, habis mencangkul jam segini. Setelah itu saya duduk bareng sama dia, saya ngobrol bareng gitu kan, sambil di belakang sawah gitu kan. Sama siapa lagi gitu. Pak Abi ini dekatnya sama Pak siapa gitu kan. Nah dia punya sawahnya ini milik sendiri apa bukan. Nah itu penting kita tuliskan itu teman-teman. Nah kadang-kadang kita udah udah ngobrol ya, bener udah ngobrol, tapi kita tidak mau mencatatkan itu. Itu yang penting dan challenge buat kita semua ya, untuk mulai menuliskan apa yang kita tangkap. Nah ini jadi ketika kita udah biasa menulis, ini pasti kita jadi jauh lebih ini bisa eksplisit juga ya. Nah lalu, nah ini jadi penting juga kalau udah ditulis nih, misalkan udah ditulis kan ya, saya udah nulis nih di lapangan, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk mengolah ataupun mendukung catatan lapangan tersebut. Baiknya kita harus ini dulu, karya yang hendak dibuat sama kita tuh apa. Jadi nanti mungkin kita bisa melihat contoh-contoh, misalkan kita bikin field notes nih, nulis catatan lapangan banyak ya. Nah itu kira-kira kita mau bikin jadi apa itu bisa gampang. Jadi catatan lapangan yang makin banyak itu bisa diolah macam-macam teman-teman. Dan kita perlu organizing kira-kira bentuk tim ataupun untuk melanjutkan karya-karya tersebut atau catatan-catatan tersebut jadi sebuah karya. Dan yang penting juga untuk mendukung itu foto dan videonya sebagai representasi dari tulisan teman-teman. Misalkan teman-teman nulisin tentang kejadian pembangunan sumur misalnya kayak gitu ya. Itu ada, kita kalau biasanya cuman buat campaign doang, cuman before after doang. Terus ya, oh ini bagus nih before after, wah kelihatan kayak bedah rumah gitu kan, langsung bagus gitu kan. Nah ini
kita bukan itu, tapi kalau field notes ini kita memotret gambar tersebut, dan itu juga menceritakan di situ siapa saja yang terlibat, suasananya seperti apa, gitu kan. Itu dilakukan jam berapa. Itu ada field notes ya teman-teman. Bahkan kita butuh videonya, stok videonya itu pasti akan menunjang. Yang kedua, kita juga penting untuk melihat kalau untuk mau mengolah ya, itu bahan bacaan atau data-data sekunder, data kuantitatif gitu yang sebelumnya udah pernah ada. Kalaupun kita mau menuliskan tentang pendidikan di suatu komunitas, kita kan bisa dapat data ya, berapa anak yang SD-nya, SMP-nya, SMA. Itu kan datang ke ke dinas pendidikan atau ke sekolah-sekolah. Itu kan data sekunder yang kita bisa dapat gitu ya, tulisan-tulisan sebelumnya, bahan bacaan. Nah, tapi kalau field notes kita nih menunjang yang tadi yang kualitatifnya kayak gitu. Nah, kalau data sekunder itu akan menunjang buat prosentase kita. Dan yang selanjutnya juga apa namanya, kita coding sama outline. Nah ini yang tadi saya sampaikan juga di awal kayak gitu ya. Kalau coding itu, ini sebenarnya kalau saya pas zaman kuliah itu materi coding itu 1 minggu sendiri, outline itu 1 minggu sendiri gitu ya. Jadi saya kasih tahu singkat aja ya. Coding itu atau kodifikasi itu ketika catatan lapangan teman-teman tuh udah nyatet banyak gitu kan. Coding itu kita membuat sebuah kode-kode, kayak membuat sebuah rumusan, misalkan misalkan Fitri sama Mas Abi datang ke suatu tempat. Mas Abi itu misalkan bisa kasih notes nih, tulisan yang ini bercerita tentang lokasi setempat gitu, atau kampung setempat. Jadi nanti ada satu tulisan tentang menceritakan kampung situ. Jadi semua tulisan yang kita kasih kode, misalkan oh ini cerita tentang kampungnya, ataupun oh ini menarik nih, kita kasih kode ini cerita tentang pengusaha sawit gitu kan. Pasti kita nanti bisa turunin tuh cerita-cerita pengusaha sawit itu dari field notes kita hari pertama, hari ke-5, hari ke-6 kayak gitu. Kita bisa jadi satu tuh. Jadi kita ngasih kode-kode dari catatan kita. Jadi catatan kita itu bisa kita urai, bisa kita olah. Kebayang nggak sama teman-teman? Misalkan tadi lah ya, saya lompat-lompat dari catatannya. Contohnya misalkan teman-teman penelitian atau melakukan aktivitas Komdev di satu NGO. Nah, itu kan kita bisa ngelihat NGO. Misalnya, oh catatan ini ngegambarin tentang NGO-nya. Terusnya catatan ini nih, oh banyak nih saya mengurai tentang apa namanya mekanisme pengembangan masyarakat yang ada di NGO tersebut. Oh ini cerita apa namanya wilayah pendampingan NGO tersebut. Jadi di dalam coding itu kita membuat kode-kode dari catatan lapangan kita biar bisa ada kategori-kategori tertentu. Jadi si catatan ini tadinya yang bebas, kita mengarang bebas apa yang kita amati, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, kita tuliskan semua. Saat coding itu kita membuat kode-kode, kita urai-urai gitu teman-teman. Nah, kalau outline ini adalah peragangan ya. Peragangan ini atau outline kita bisa jadi bentuknya mind map. Kalau dalam penelitian kita bisa ini apa namanya nyusun ininya, apa namanya kira-kira kita mau menulis apa dulu sampai nanti apa yang mau dibahas itu di outline, di mind map kayak gitu teman-teman. Ini saya ini ya, jadi kebayang ya teman-teman, jadi tulisannya field notes-nya tadi udah dikodifikasi, dibuat kategori-kategori, terusnya dibikin outline. Jadi outline itu kayak kalau kita mau menuliskan jadi sebuah karya, kita mau mulai dari apa nih tulisan itu, dari A to Z-nya tuh kita mau nulisin tentang apa. Nah itu yang penting untuk kita bikin gambaran mind map-nya, kira-kira tulisan ini akan dibikin. Nah saya ngasih beberapa contoh juga. Apa misalkan, nah tulisannya. Nah dari field notes tadi, dari field notes yang dibikin sama teman-teman, itu bisa jadi banyak karya ya sebenarnya.
bisa bikin zin. Dulu kalau teman-teman di AKN ada yang bikin zin judulnya Raksasa Kecil dari Cimande. Jadi ada yang mereka magangnya ke daerah Cimande dan akhirnya bikin zin tentang apa kampung tersebut gitu, bersama anak-anak tersebut. Judulnya Raksasa Kecil dari Cimande. Atau teman-teman bisa juga bikin novel, ataupun ya bisa juga bikin etnografi kayak gitu, atau mau dijadiin film atau video dokumenter juga bisa. Kalau yang ilmiah banget ya tadi itu bisa jadi artikel jurnal, mungkin di dalam jurnal-jurnal penelitian, atau field notes teman-teman mau dibikin workshop juga bisa, dan mungkin ada kumpulan-kumpulan foto dan ada mungkin penjelasan-penjelasan dari foto-foto tersebut, dan mungkin akan disusun berdasarkan sejarah atau gimana. Nah, itu bisa dijadikan sebuah karya. Nah, ini yang penting untuk kita sih. Jadi field notes ini sebenarnya babak yang penting banget karena memori kita ini punya keterbatasan untuk mengingat sesuatu. Dan ketika kita punya catatan itu, nah itu yang akan mengembalikan kenangan kita ya. Kita kalau alam ya, maksudnya kita nggak tahu mungkin kita masih punya ingatan yang baik atau enggak, ataupun ada kejadian-kejadian yang mungkin membuat ingatan kita hilang ingatan gitu kan ya. Tapi kita ketika punya field notes itu yang kita bisa mengingatnya kembali kayak gitu kan, kejadian saat itu segala macam. Dan ingat teman-teman, ini bukan hanya produk jadi orang-orang sejarah juga ya. Jadi kita semua itu penting untuk melihat itu. Nah, kadang-kadang kalau kita yang basicnya ilmu positivistik atau yang ilmunya natural science, biasanya hal-hal ini nggak banyak diamati. Hal-hal yang kalau kita ngobrol ketemu sama bapak itu ekspresinya gimana ya, gimana first time kita ketemu sama dia, apa yang dia amati atau dia sangka atau dia kayak gimana segala macam. Itu mungkin ini kalau beberapa bacaan yang mungkin di sesi belajar kita hari ini, kalau teman-teman mau baca ada beberapa tulisan kayak gitu ya. Ya ini yang saya sarikan mungkin dalam perkuliahan hari ini kayak gitu. Jadi ada beberapa tulisan yang mungkin teman-teman bisa baca gitu ya. Kita lanjut diskusi aja ya. Mungkin itu prolog aja yang kepanjangan prolognya gitu ya. Tapi semoga bisa membantu teman-teman. Tadi saya juga mau share coba field notes saya gitu ya. Tapi mungkin nanti di lain kesempatan. Jadi ada field notes itu panjang gitu ya. Dan kalian bisa bikin kodifikasi kayak, oh ini saya nanti mau banyak cerita tentang wilayah, oh saya mau cerita tentang bapak ini, oh saya pengen mencerita tentang kondisi pendidikan gitu, oh saya pengen cerita tentang apa praktik-praktik korupsi yang ada di sekolah ini gitu kan, saya pengen cerita tentang apa segala macam. Jadi kita ada kategori atau kode-kode dari field notes kita biar kita juga bisa sinambung. Oke, kita lanjut sesi sharing aja ya. Mungkin itu dari saya. Sorry juga nih kayak karena di rumah ini ada anak saya nih, ada dua laptop. Oke, siapa yang mau share atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung gitu, ataupun bisa jadi teman-teman punya pengalaman dan punya insight juga ya terkait field notes gitu ya. Boleh juga disampaikan gitu, atau saya ada yang kelewat, ada yang kurang. Siapa yang mau ini? Kita masih ada waktu mungkin setengah jam lagi nih diskusi. Boleh open mic aja. Saya nggak buka chat ya. Oh ini nih, ada siapa aja nih ya? Pejuang skripsi. Oke, ada. Saya nggak buka chat tadi. Siapa yang mau share? Ada siapa nih, Antonia ya. Boleh nih Kak Faisal atau Kak Desi, ada siapa nih yang tadi ngechat, di chat ya. Boleh juga kalau mau open mic dan
Kira-kira kebayang nggak? Ini saya ini aja nih. Ada tuh. Fat itu siapa Fat? Boleh, Kak Fat. Ini siapa namanya? Kak FAT. Atau siapa yang mau share, atau kira-kira tadi saya jelasin nyambung atau enggak gitu ya, atau enggak kalian masih belum kebayang gitu atau masih bingung? Siapa yang mau coba duluan? Izin Bang. Oke, Mas Abi gimana? Iya, ini sharing aja nih. Barangkali mungkin ada feedbacknya yang lebih, supaya saya juga lebih paham gitu kan. Belajar dari teman-teman yang antropologi itu, yang banyak meneliti di wilayah-wilayah, khususnya kayak di Papua itu, pendekatan mereka itu banyak sekali terkait dengan etnografi itu. Nah itu kebetulan kakak saya juga di Kementerian Pendidikan Tinggi itu banyak sekali. Saya tidak paham cara mereka menarasikan itu, atau jadi ketika mereka riset itu atau turun lapangan itu hanya mengambil sampelnya itu dengan semacam bukti-bukti ini aja, apa sih namanya, kayak bekas fosil atau apa gitu ya. Kemudian tinggal mereka saya nggak mengerti itu. Tentu pasti mereka punya pendekatan sains seperti apa, kemudian metodologinya seperti apa, dan itu saya pingin sekali, cuma tidak paham masalah itu. Itu kira-kira gimana itu Bang? Oke. Iya, kalau antropologi dia banyak banget ya pendekatannya. Biasanya dia menggunakan etnografi kayak gitu ya. Nah kalau ke lapangan tadi, kalau biasanya sebenarnya orang yang melakukan pendekatan kualitatif ataupun etnografi sudah pasti pakai field notes, itu dia setiap harinya pasti bikin catatan lapangan gitu ya. Dan mungkin kalau yang ke fosil-fosil atau arkeologi mungkin ya lebih tepatnya. Nanti kalau si antropologi ini dia mengamati banyak hal, dan yang teman-teman kita, saya ini aja ya, mungkin kritik juga untuk beberapa teman-teman yang suka meromantisasi gitu masyarakat lokal atau masyarakat adat gitu ya. Ini kadang-kadang kan antropolog banyak banget yang disentil juga untuk kita tuh menggambarkan apa yang memang terjadi di sana. Yang kadang-kadang kan kita suka menggambarkan tuh kalau lokal atau adat itu selalu baik gitu ya, selalu kolektif, selalu yang hal-hal yang kayak gitu ya. Ini selalu bagus, selalu kolektif, selalu segala macam. Padahal ada beberapa karakter masyarakat juga yang individualistik gitu ya. Ya kenapa dia bangun rumahnya tinggi-tinggi atau berjauh-jauhan sama tetangga, ataupun nggak mau saling ketemu sama tetangga yang lain, jadi kalau suaranya kencang-kencang untuk menandakan itu ada ininya, ada tetangganya. Jadi banyak hal yang mungkin diamati, dan hal-hal itu yang kadang-kadang nggak kelihatan teman-teman, karena mereka membuat sebuah field notes itu dari hasil pengamatan panca indera yang nggak kelihatan. Misalkan apa yang nggak kelihatan? Misalkan relasi ya. Relasi kan kita nggak tahu hubungannya si bapak ini dengan si bapak itu gimana ya. Karena dia punya relasi yang berbeda-beda di dalam satu waktu, di dalam satu konteks gitu kan. Kadang bisa jadi misalkan Mas Abi sama Fitri Nur Aziza, di satu sisi relasinya guru sama murid gitu di sekolah, tapi pas di luar bisa jadi relasinya berbeda lagi gitu kan. Nah ini penting diperhatikan sama kita yang melakukan aktivitas di lapangan gitu ya. Baik itu kita mau jadi seorang volunteer, ataupun kita menjadi social worker, ataupun kita mau jadi seorang peneliti. Nah ini yang diamatkan dan dituliskan sama field notes gitu, di dalam field notes. Jadi field notes itu benar-benar banyak dan padat gitu. Jadi benar-benar kita explore apapun yang kita lihat dan segala macam. Dan itu akan membantu kita untuk membuat karya-karya tadi. Nanti ketika kita mau bikin karya,
kita bisa dapat bahannya itu banyak. Semakin banyak kita punya bahan, anggaplah kayak gini. Saya kasih analogi ya. Misalkan Kak Desi misalkan. Kak Desi ke sebuah pasar kayak gitu kan. Kira-kira kalau pasar tersebut lebih banyak, pasti kan kita akan lebih mudah ya bikin variasi menu makanan. Misal, ini pasar ini dia ngejual daging-dagingan, jual sayur-sayuran, ngejual bumbu-bumbu gitu kan. Sama pasar yang cuma jualnya sayuran doang. Kira-kira kalau mau dibikin makanan, lebih variatif atau lebih kaya yang mana? Tentu yang banyak ya, pasarnya itu yang tadi jualan daging juga, jualan bumbu-bumbu juga, jualan minumannya juga. Nah, bahan mentahnya ini banyak gitu. Bahan mentahnya itu banyak sehingga kita kalau mau ngolah bisa jadi apa aja. Makanya saya bilang, kita ketika punya field notes, itu ketika diolah itu bisa jadi apa aja. Mau jadi novel bisa. Terus ya ketika novel udah jadi, mau bikin zine-nya juga bisa. Nggak di dalam novel itu mau bikin penelitian juga bisa gitu. Jadi banyak. Jadi kalau kita punya bahan mentahnya cukup banyak, nah kita mau ngolahnya lebih gampang, mau bikin apa aja gitu. Jadi kebayang ya sama teman-teman, field notes itu fungsinya untuk apa gitu kan? Catatan lapangan kita itu untuk apa? Bukan dalam arti yang kalau misalkan kita udah punya tujuan duluan mau bikin campaign, kita hanya terpatok itu aja yang kita. Jadi kayak misalkan kita mau bikin, gue mau bikin nasi goreng Jawa, ya udah ke pasar aja, beli nasi, beli bumbu-bumbunya, bikin gitu kan, jadi kan. Sama aja kayak kita mau, pengen ini, menaikkan followers di Instagram gitu. Set, dapat, udah aja foto ini bagus, cerita tentang ini bagus, udah naikin gitu kan. Tapi kalau dalam konteks field notes, kita menuliskan apa yang benar-benar kita amati gitu. Dan itu semuanya. Dan itu bisa dipakai sama banyak orang juga field notes itu teman-teman. Di dalam satu tim kita ya. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang nggak Bang Mas Abi kira-kira field notes itu? Siap. Bisa. Kalau field note itu field note itu sudah, kalau untuk saya itu udah, artinya ini pengalaman pribadi dan juga karena mungkin sering bekerja sama dengan teman-teman di NGO, jadi setiap momen ataupun langkah kami itu selalu ada meninggalkan bekas, ya bekasnya adalah catatan gitu kan. Apalagi terakhir itu kami soal flora fauna internasional dengan salah satu lembaga dari Jerman itu juga untuk membuat jurnal, bahannya dari kami, dari bahan-bahan field note di lapangan itu. Nah, dan dari sejak awal bilang bahwa field note itu sangat penting, ya memang penting, dan itu telah memberikan cakrawala kita untuk bisa mengembangkan cerita besar itu. Benar-benar. Iya, kalau bisa bayangin teman-teman, kalau kita bisa dapat field notes-nya atau etnografinya, itu kita nggak turun ke lapangan aja kita bisa ngebayangin. Jadi saya ambil contoh lah ya. Ada salah satu ilmuwan besar di Prancis, yang mungkin 1 abad yang lalu, namanya Marcel Mauss. Itu tokoh sosialis, ilmuannya cukup. Dan dia nggak pernah maksudnya di dalam bukunya The Gift tentang hadiah, tentang pemberian, itu dia nggak pernah ke lapangan, tapi dia pegang field notes beberapa antropolog besar yang dia baca. Tapi pembacaan dia tentang lokasi tersebut dari field notes itu jauh lebih bigdaya ketimbang antropolog yang berangkat ke sana. Kebayang nggak? Jadi dia baca field notes aja, itu bisa ngebayangin cuacanya kayak gimana, masyarakat di sana kulitnya apa, terus ya biasanya pekerjaannya hari-hari ngapain, kalau pagi-pagi ngapain aja gitu, kalau sarapan apa gitu ya, kalau makan biasanya makan paginya apa, makan siangnya gimana gitu kan, apa kira-kira pemahaman mereka tentang ritual ini tentang itu. Nah itu orang baca field notes-nya aja kayak seakan-akan dia ada di dalam wilayah itu. Nah itu yang membedakan. Kalau udah jadi sebuah karya, itu udah diolah ya. Karena di dalam sebuah etnografi ataupun dalam sebuah penelitian, itu udah diolah. Misalkan penelitian lah ya. Penelitian itu
ketika field notes-nya udah kita baca, itu paradigma kita untuk mendekati masalah itu pasti akan menentukan. Misalkan yang paradigmanya tentang Marxisme sekali, ya pasti dia akan melihat tentang materialnya banget kayak gitu kan. Kayak ini larinya kemana, komoditi ini segala macam. Kalau yang mungkin analisanya mungkin feminisme gitu ya, pasti dia akan melihat bagaimana adanya ketimpangan, mungkin relasi gender, dia melihat itu kan dari field notes tersebut. Jadi ketika udah dia diolah itu hasilnya berbeda teman-teman. Tapi field notes itu mentahannya. Jadi field notes itu mentahannya, kalau bisa bayang sama teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengkaji, itu ada mentahannya. Jadi kalau mentahannya banyak, misalkan tadi mentahannya banyak ya, kita ke pasar, kita punya pasar yang banyak menunya. Itu kita mau bikin apa aja tergantung orangnya tuh. Kalau orangnya itu misalkan Chef Juna gitu kan ya, dia bisa bikin banyak gitu kan. Beda sama misalkan siapa teman-teman di sini mungkin yang masak gitu kan. Karena dia mungkin punya kemampuan itu. Jadi kemampuan kita untuk mengolah itu berbeda lagi. Ada sesinya tersendiri ketika kita kodifikasi, kita membuat outline, itu pasti akan berbeda. Cuman kemampuan pertama adalah bagaimana kita menuliskan apa yang kita tangkap itu, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi, ada yang mungkin bingung gitu kan ya. Mudah-mudahan aja ada diskusi lanjutan. Amin. Ya, boleh. Tuh Katika mau ngomong tuh menarik sekali, tapi dia nggak diskusi dia. Gimana? Hadir. Gimana? Kamu ngaku dong, kamu nulis nggak sih kalau ke lapangan? Saya pemalas nulis, Mas Arif. Gimana? Share dong, share. Sharing sedikit aja mungkin gitu. Kedengeran nggak ya suaranya? Soalnya berebut sinyal di sini. Oh iya, yang penting nggak berebut kapital. Ya. Orang di belakang lagi. Jadi mungkin buat teman-teman salam kenal, nama saya Tika dari Sekolah Relawan ya. Kalau jadi 2017, 2018 itu sempat ada program Tatar Nusantara dari Sekolah Relawan gitu. Jangan di-mute juga, Mas Arif. Iya, saya nyimak kok. Jadi di program nyimak. Jadi saya itu bukan orang antropolog ataupun sosiolog gitu. Background pendidikan saya D3 teknik. Tapi ada hal yang menarik ketika saya turun ke lapangan gitu, terutama dalam program Tatar Nusantara, karena itu ke lokasi-lokasi yang cukup jauh, tidak bersinyal, kadang tidak berlistrik, tapi karena saya begitu penasaran dengan sejarah atau budaya, jadi hampir setiap hari saya menulis. Biasanya sih pulang malam gitu, atau mungkin sekali 2 hari atau sekali 3 hari. Jadi satu buku isi 100 lembar itu kadang hampir penuh gitu, dengan tulisan, dengan gambar, dengan gambar mapping jalan kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah program itu selesai gitu, dengan beberapa teman yang lain, kita tuh akhirnya bikin buku setelah 2 tahun program itu berjalan, kita akhirnya bikin buku sama teman-teman yang lain. Ada 10 teman yang lain, jadi dalam satu buku, teman-teman yang lain yang juga menulis sebelumnya, digabung tuh dalam satu buku gitu. Saya nggak tahu itu disebutnya buku apa, novel tidak, karena itu kisah nyata perjalanan kita gitu. Disebut etnografi juga mungkin tidak bisa, karena tidak ada background dari antropolog ataupun sosiolog gitu. Tapi ketika saya membaca kisah teman-teman yang lain, saya jadi tahu, oh ketika teman-teman itu ada di daerah yang mana, saya jadi merasakan ada di sana gitu. Dan saya jadi bisa belajar hal-hal baru juga dari teman-teman yang sudah dituliskan di buku itu gitu. Tapi mungkin PR-nya di sini, menurut saya, kita butuh diskusi lanjut nih Mas Arif nanti ke depan tentang coding dan outline, karena sebagai seseorang yang awam dalam bidang etnografi ataupun antropologi gitu, ketika kita nulis, apa sih yang perlu kita kembangkan atau apa sih yang perlu kita kaji gitu supaya kita bisa paham tentang codingnya atau outline-nya.
kayaknya sih teman-teman yang lain juga menunggukan diskusi lanjutan sih. Semoga. Iya, Mungkin iya. itu aja. Mungkin bisa memantik diskusi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diskusi lanjutannya nanti kalian bisa daftar aja ya, JKN. Siap, ditunggu. Iya, apa namanya? Kalau teman-teman yang mau studi lanjut di AKN ya bisa juga gitu ya, jadi promosi ujung-ujungnya nih gitu. Enggak, itu tawaran aja. Kalaupun nih, kalau teman-teman ini juga nggak masalah. Saya terbuka ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau diskusi lebih lanjut, bisa juga nih saya kasih nomor saya. Nah, ini saya sangat terbuka banget sih kalau teman-teman mungkin di komunitas atau di lembaga pengen belajar, mungkin kalau kita aktivitas terusnya selesai gitu aja nggak pernah ada karyanya, ini juga ya bosen juga ya. Atau karya yang biasa kan bikin kegiatan event gitu ya, ataupun bikin apa ya, bikin merchandise itu udah ini biasa banget ya. Tapi mungkin menarik kalau kita udah, mungkin kita bisa bikin zine atau kita bisa bikin buku bareng-bareng. Dan menurut saya udah mulai banyak juga teman-teman yang berkegiatan pengembangan masyarakat ini bikin buku ya. Salah satunya mungkin teman-teman AKN juga di batch yang ketiga itu pada bikin buku judulnya Jumpa Mata ya. Sebenarnya itu buku antologi, jadi kumpulan cerita-cerita lapangan mereka selama di lapangan dijadiin satu buku. Dan menurut saya buku itu masih sangat tipis gitu dan masih sangat sedikit dalamnya, tapi itu jadi sebuah upaya untuk kita udah mencoba melakukan. Saya pun sebenarnya beberapa kali nulis gitu ya, dan ada 2 buku yang saya tulis. Tulisan pertama saya jeleknya bukan main gitu kan, tapi tulisan kedua jelek doang gitu, nggak jeleknya bukan main. Jadi ada tahap yang akhirnya kita sebenarnya merasakan, oh nggak taunya kita sekarang menulis jadi berkembang ya, karena apa? Karena terbiasa kayak gitu. Dan kadang-kadang karya pertama itu harus kita apresiasi dengan diri kita sendiri juga, dari teman-teman kita, bukan jadi yang penting kita bisa bikin buku itu udah senang banget gitu. Kita bisa mulai gitu, sampai akhirnya terbiasa kita menulis, terbiasa kita mengamati, terbiasa kita juga membaca gitu. Dan menulis dan membaca itu adalah 2 aktivitas yang harus dibiasakan apa ya, karena kita menemukan diksi-diksi baru, menemukan tulisan tuh cara menulis itu dari kita biasanya membaca juga, itu akan membantu kita. Yuk, siapa lagi yang mau sharing ataupun ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain mungkin, atau ada yang mau didiskusikan? Mungkin kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi. Itu saya masukin nomor saya di chat ya, kalau teman-teman ada yang mungkin butuh bisa di WhatsApp, atau nih boleh juga nih Instagram saya juga boleh. Kenapa lah gitu ya. Nah gitu, udah tuh ada Instagram saya, ada kontak WhatsApp saya itu. Kalau dulu mah saya masih bisa sering ada di Kalimantan ya, di Jalan Kalimantan di Depok, di Jitar. Kan sekarang pandemi juga banyaknya di rumah. Siapa lagi yang mau bertanya atau pengen sharing? Kalau nggak ada pertanyaan boleh juga kok sharing, ataupun ini kayak materinya ngeselin ini harus digugat, boleh juga digugat. Siapa yang ini? Kak Desi dari tadi kayaknya mau ngomong nih. Tes Mas Arif, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, kan udah mau ngomong nih Kak Desi. Gimana Kak? Iya. Sebelumnya kenalin Desi dari Depok. Iya Mas, pengen nanya sih, maksudnya kayak ngelihat teman-teman kan memang suka mencatat ya. Kalau buat orang-orang yang kayak saya tuh yang jarang banget gitu, itu pasti suka, sebenarnya ada kadang-kadang suka bawa buku gitu-gitu kan, ingin mencatat, tapi karena emang suka mendengarkan dan sukanya ngobrol, jadi kayak banyak yang lupa gitu loh Mas. Apakah efektif kalau misalkan kayak kita takutnya nggak sopan juga, kadang kayak pengen ngerekam karena nanti nyatetnya gitu-gitu sih Mas. Apa ada metode lain Mas gitu? Apa
boleh gitu dengan menggunakan kita merekam terlebih dahulu baru nanti mencatat, itu diperbolehkan nggak sih? Kalau kita ketika lagi turun di lapangan, lagi pendekatan kayak gitu. Oke. Iya, kalau kita biasanya kan suka bawa buku kecil tuh ke lapangan. Itu namanya jotting ya. Jadi jotting itu membuat catatan yang penting aja, yang misalkan Kak Desi ngelihat ada kebakaran di kampung ini gitu. Itu jotting biasanya tuh. Jadi di dalam buku kecil itu kita hanya menuliskan poin yang akan kita ceritakan, tapi biasanya pikiran kita nih 10 jam, 12 jam masih bisa kuat tuh di kepala kita. Nah, ketika kita sampai di lokasi yang udah aman, bisa buka laptop, nah itu baru kita nulis. Kebakaran itu jam berapa, kebakaran itu karena apa, kebakaran itu kok makin merambat karena mungkin jalannya kecil, pemadam kebakaran datang pas kapan gitu kan. Nah, itu pas kita udah lagi di base camp atau di tempat yang aman. Tapi kalau kita buat catatan itu biasanya namanya jotting. Jadi hal-hal yang kita melihat apa nih, momen apa atau benda apa gitu kan, kita foto terus kita cari tahu itu pas kita udah di tempat yang aman. Jadi sebenarnya menulis field notes itu waktunya juga nggak ada yang tetap. Misalkan malam-malam teman-teman mau ngobrol, mau ngopi gitu kan ya, boleh aja. Pagi-pagi nulis ya, habis bangun subuh saya mah enaknya nulis. Oh iya boleh juga, monggo gitu kalau mau nulis ya. Habis bangun tidur terus ya nulis gitu kan, kejadian hari kemarin, nggak ada masalah juga. Cuma biasanya kalau ngerekam itu pas lagi lagi wawancara kayak gitu kan, karena butuh transkrip biasanya. Tapi kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol biasa, field notes itu jotting aja bikinnya. Jadi bikin catatan kecil aja. Nah, sampai kita di base camp kita, baru kita tulisin tuh, kita ngobrol sama siapa. Misalnya kita ngobrol sama si A nih, sama Miftahul Fikri. Miftahul Fikri mungkin tubuhnya kira-kira kalau pengamatan teman-teman tingginya berapa senti, warna kulitnya apa, gaya bicaranya seperti apa. Nah, itu kita menuliskan itu di dalam field notes kita kayak gitu. Nah, itu yang penting, kita ketemunya mungkin pas kapan gitu kan. Nah, tapi yang jadi beratnya memang menulis itu berat. Nggak mudah teman-teman. Jadi memang, nah itu juga mungkin kita dibuktikan juga ya di negara kita ini, karena aktivitas kita membaca dan menulis ini sangat rendah ya, literasi kita juga berdampak dengan hal-hal yang lain. Ini satu culture yang memang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita ya. Apalagi mungkin teman-teman yang volunteering di dunia pendidikan. Nah, kita harus juga mencontohkan nih ke adik-adiknya yang lain gitu kan ya. Kita aja mungkin kalau baca aja masih nggak seneng gitu ya, berat gitu untuk membaca, baru 5 lembar tidur, 5 lembar tidur gitu kan. Nah, itu penting juga untuk kita latih. Perlu ada exercise gitu. Jadi kita biasa beli buku yang kita suka, mungkin baca buku yang mungkin 5 halaman, biasa lama-lama 10 halaman gitu kan setiap harinya, atau lama-lama 20 halaman. Bisa kita latih kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Jangan kita biasa pas lagi kuliah aja udah, habis itu enggak. Padahal kuliah itu juga sebenarnya pintu exercise kita ya untuk struggling. Kadang kita udah studi S2, S3 biasanya kan kewalahan dengan banyak bacaan. Kalau nggak kuat-kuat baca introduction-nya doang paling cepat gitu. Tapi penting kita untuk melatih diri kita untuk membaca dan menulis. Dan field notes itu adalah bagian yang tadi yang kita anggap nggak penting, karena kalau kita pakai analogi tadi, orang udah mau bikin nasi goreng Jawa, ya udah dia hanya butuh bahan baku nasi goreng Jawa apa, ya udah bikin gitu kan, cari ke pasar. Tapi bukan menyediakan sebuah pasar yang lengkap yang nanti bisa dijadikan apa aja gitu. Nah, field notes tuh kayak gitu sebenarnya. Banyak hal-hal yang mungkin dianggap tidak penting gitu. Tapi sebenarnya itu bisa jadi penting bagi orang lain atau dalam karya lain gitu. Jadi field notes itu kan kita mencatat banyak hal ya gitu ya. Nah, termasuk di dalam diri kita atau diary kita gitu. Nah, itu kan penting banget kita ngamatin suasana seperti apa, baunya seperti apa, kapan itu terjadi gitu.
Begitu Kak Desi. Ke gambar nggak? Kebayang nggak? Kebayang Mas, kebayang. Siap. Terima Nah, kasih. iya, nanti mulai lah ya, mulai belajar menulis Iya, pelan-pelan gitu kan. siap, siap. Oke teman-teman, mungkin juga udah waktunya ya. Siapa lagi? Satu lagi deh kalau ada yang mau tanya, tapi kayaknya udah nggak ada ya, udah pada capek kalian. Apalagi saya ini udah berbusa. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita foto dulu ya. Ini ada minta foto dari admin. Saya yang bantu ini nih, screen print. Boleh ininya, apa namanya, videonya dinyalain. Wih, ada Faisal, ada Mas Aldi, ada Iqbal, ada Fitri, mana nih Fitri? Mas Aziza belum nih. Ada, oh Fikri nih, si Fitri ini ada Mas juga tuh batch 4. Kak Eva, ada Kak Eva juga nih, ini juga relawan garis keras dia nih. Ada nyimak semua ya. Kak siapa lagi nih? Nur Fitri Syahidah juga boleh dinyalain ininya, apa videonya. Kita foto bareng dulu. Ada lagi yang mau nyalain pakai kerudung dulu mungkin ya. Yang lain Mas Zahro kayak ini ya. Coba. Oh tuh. Kayaknya bagi pakai kerudung dulu. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu. Mungkin nanti lain kesempatan kita bisa ngobrol lanjut gitu ya. Teman-teman bisa kontak saya juga di WhatsApp atau di DM Instagram juga boleh gitu ya. Dan saya sangat terbuka mungkin teman-teman yang mungkin mau belajar bareng gitu. Ini udah ya, saya coba ya. Satu, oh nih Kak Pratiwi. Oke, kita coba foto bareng ya. Anak, oke. 1, 2, 3. Coba kirimkan. Relawan nih perempuan hebat-hebat semua ya Bang ya. Iya, perempuan hebat-hebat semua. Keren banget. Udah saya kirim tuh, ada yang mau ganti gaya nggak? Ya sekali lagi lah, boleh lah. Kalau kalian punya gaya yang lebih cihui, boleh juga. 1, 2, 3. Nah, udah saya kirim lah. Terserah kita mau tutup dengan apa teman-teman. Makasih banyak nih udah mau datang di AKN. Kalau mau tahu soal AKN juga bisa follow ini ya, @aknusantara. Makasih Mas Arif. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Arif. Sehat-sehat semua di lapangan, Kak Pratiwi, Mas Iqbal, Mas Abi, Faisal, Kak Fitri Aziza. Tunggu diskusi lanjutannya. Oh iya, nanti ya, insya Allah. Nanti kita berkabar-kabar lagi deh kalau misalnya ini, kalau butuh. Oke, itu aja mungkin dari saya. Saya ucapkan mohon maaf gitu ya kalau misalkan ada salah kata atau mungkin ada ilmunya yang kurang, mungkin dia pasti sih kurang ya, karena teman-teman harus belajar menulis gitu ya, bikin field notes gitu ya. Nanti mungkin aktivitas di lapangan saya sih berharap juga teman-teman nanti bisa memulai aktivitasnya ini jadi sebuah karya ya, bikin tulisan gitu kan. Nanti di AKN boleh kok mau bedah buku gitu kan, boleh karya yang teman-teman gitu kan. Dibikin project aja, mungkin setahun aktivitas, bisa jadi satu buku kan, menarik ya. Apalagi tulisannya itu rame-rame, nggak cuma kita doang, mungkin ada teman-teman kita juga yang nulis juga boleh gitu kan. Jadi bareng-bareng di proyek. Oke, itu aja dari saya. Makasih banyak udah nyempetin buat belajar bareng. Itu aja. Bila kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semua. Oke, makasih Kak. Ya, pamit ya. Yuk, Sampai ketemu di untuk Siap. yuk skripsian ya, dikerjain ya.